Assalamualaikum Ananda. Salam. Bagaimana kabarnya Ananda? Baik Pak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap Pak. Oke, kalau sudah siap, sebelumnya kursi dan meja yang berantakan atau ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah. Ya sudah? Sudah Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Baik. Baik, terima kasih Ananda. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya terlebih dahulu supaya kita tahu siapa yang hadir dan enggak ya. Baik, Andre. Baik, Sulfikar. Baik, Pasko. Oke. Semuanya hadir ya. Oke. Oke, Ananda. Kemarin kita belajar apa, Ananda? Betul. Kita kemarin belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Ananda sudah terapkan? Sudah. Oke. Nah, baiklah. Ada tugas yang kemarin Bapak kasih kan itu tentang implementasi kalian terhadap Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari yang kalian laksanakan di masyarakat, di keluarga, dan teman-teman sebaya Ananda semua. Baik. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang berkaitan dengan negara Indonesia. Ayo, kita membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Negara Indonesia dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh presiden. Makanya Indonesia adalah negara demokrasi. Oke, semua. Apa itu demokrasi? Ya, demokrasi itu adalah masyarakat yang berkebebasan berpendapat, semua ada di situ kan? Oke. Dan tidak jauh dari demokrasi yang tadi Bapak jelaskan bahwasanya kita ada yang namanya presiden. Jadi adapun tema kita pada hari ini adalah pemerintahan Indonesia. Ayo, coba tebak. Indonesia menganut sistem pemerintahan apa? Siapa tahu? Ya betul sekali. Indonesia sekarang menganut sistem pemerintahan presidensial yang mana kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh presiden. Oke, siapa sekarang presiden kita? Yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ya, baiklah Ananda. Di dalam pemerintahan Indonesia, ayo siapa yang bisa menjelaskan bahwasanya pemerintahan Indonesia itu dari pusat sampai ke paling kecil? Siapa yang bisa? Ayo. Ya, biar Bapak jelaskan bahwasanya pemerintahan Indonesia itu yang dari pusat itu ada yang namanya negara. Di satu negara tersebut dipecah lagi atau dibagi lagi menjadi daerah yang namanya provinsi. Yang mana provinsi itu dipegang oleh gubernur, atau gubernur adalah yang mengendalikan sebuah provinsi tersebut. Dia adalah kepala daerah. Oke, di bawah gubernur apa? Iya, itu yang namanya kabupaten atau kota yang dipegang oleh wali kota dan bupati. Di bawahnya lagi ayo siapa tahu? Ya betul, kecamatan. Di bawah kecamatan apa lagi? Iya, itu adalah kelurahan atau desa. Tapi kalau di Sumatera Barat namanya apa? Nagari. Betul sekali Ananda. Di bawah nagari ayo tebak apa? Itu namanya RW. Dan kalau di Sumatera Barat namanya itu jorong, korong, segala macamnya. Itulah sistem pemerintahan negara Indonesia dari atas sampai ke bawah. Oke, mungkin Ananda sudah paham apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baiklah Ananda, setelah yang Bapak jelaskan tadi tentang sistem pemerintahan Indonesia, maka Bapak memberikan sebuah tugas atau tantangan kepada Ananda semua yang ada di kelas ini, yang mana tugasnya Ananda buat
sebuah kelompok yang terdiri dari lima orang, yang mana di dalam kelompok tersebut Ananda harus memperagakan menjadi pemimpin. Contoh yang satu orang menjadi presiden, orang menjadi gubernur, satu orang jadi bupati atau wali kota, dan satu orang menjadi camat, dan terakhir satu orang menjadi wali nagari, atau di mana kan wali nagari, tapi kalau suatu menjadi lurah atau di kelurahan. Nah, untuk itu bagaimana Ananda mempresentasikan bagaimana sih cara mereka untuk menyampaikan gagasan, ide, atau bagaimana mereka memimpin satu masyarakat. Nah, jadi nanti masyarakatnya nanti teman-teman yang lain, teman-teman yang kelompok yang tampil nanti menjelaskan bagaimana memperagakannya. Silahkan dipilih siapa yang mau jadi presiden, mau jadi apa, silahkan. Itu terserah kelompok masing-masing. Nah, jadi itu saja. Nah, kita kan tadi sudah melihat penampilan dari Ananda semua, penampilan per kelompok. Bapak bangga sekali melihat Ananda berkreasi sekali dalam memperagakan menjadi kepala daerah, kepala negara, bahkan kepala kabupaten, kota, dan kecamatan dan sebagainya. Jadi untuk seperti penampilan Anda yang tadi itu sudah luar biasa sekali. Itu adalah gambaran bagaimana sih pemerintahan yang ada di negara Indonesia tersebut. Nah, begitulah aparatur negaranya atau pegawai negaranya yang menjalankan tugas dan wewenangnya. Nah, untuk itu Ananda semua, bahwasanya di dalam suatu negara apabila tidak ada pemimpin di dalam negara tersebut, maka sama saja negara tersebut akan hancur. Ya Ananda, seperti yang kita ketahui dalam agama Islam bahwasanya manusia adalah khalifah di muka bumi atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Mungkin itu saja penguatan yang dapat Bapak sampaikan kepada Ananda. Semoga Ananda semua, tadi setelah Bapak jelaskan, Bapak ingin bertanya kepada Ananda yang ada di kelas ini, siapa yang bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bapak yang mana? Pertanyaan Bapak itu jelaskan atau sebutkan pemerintahan yang ada di negara Indonesia ini, kepala negaranya sampai yang paling terendah yaitu RT atau RW. Siapa yang tahu? Nah, baik, silahkan Ananda jelaskan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Robi tadi, bahwasanya Robi benar sekali bahwasanya Robi sudah paham dan mengerti siapa aja yang ada yang memegang kekuasaan yang di negara kita ini, dari pemerintahan pusat atau dari kepala negara sampai ke bawahnya. Oke, baik, Bapak ingin bertanya nih kepada Ananda, apabila di negara kita ini tidak ada pemimpin gimana? Enggak terlalu jauh-jauh deh. Di suatu kelurahan saja, apabila lurah atau wali nagari, apabila mereka tidak ada, bagaimana suatu negara tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali, akan hancur. Baik, itulah pentingnya suatu pemimpin di daerah, walaupun daerahnya kecil. Itu gunanya untuk administrasi segala macamnya perlu sebuah pemimpin. Nah, untuk Ananda semuanya, siapa yang bercita-cita ingin jadi bupati aja dulu? Siapa? Saya. Oke, baik. Kalau seandainya Ananda ingin jadi bupati, Ananda harus membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat atau yang seimbang gitu. Jadi Ananda harus menjadi pemimpin atau suri teladan yang baik bagi masyarakat kecil, bagi masyarakat yang tertindas.
Semua setelah kita mempelajari cukup panjang tadi, cukup banyak yang kita pelajari tadi tentang sistem pemerintahan di negara Indonesia kita yang tercinta ini, maka untuk itu alangkah baiknya tidak hilang rasanya bahwasanya Ananda harus mengingat bagaimana sistem pemerintahan yang ada di negara kita ini berjalan dengan lancar semestinya. Nah, untuk itu supaya lebih afdol rasanya Bapak memberikan sebuah tugas kepada Ananda bahwa untuk minggu depan dikumpulkan, Ananda harus mengerjakan sebuah proyek atau sebuah tugas yang mana Ananda harus mencari visi dan misi kepala daerah setempat yang ada di tempat Anda atau di daerah Anda. Jadi nanti pas minggu depan dibawa visi dan misinya, dan nanti kita sama-sama mempelajari dan memahami apa itu visi misi. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini karena sekarang masih jam 10. Dan mungkin sebagai gambaran atau refleksi kita pada pembelajaran hari ini ialah suatu negara harus dipimpin yang namanya kepala negara. Apabila kepala negaranya tidak ada, maka negara tersebut akan hancur. Iya, begitulah Ananda pentingnya sebuah pemimpin. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin karena waktu juga, sampai ketemu minggu depan, dan Bapak mendoakan semoga Ananda sehat-sehat dan semakin rajin belajarnya. Baiklah, untuk itu Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.